Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan suara ini lagi. How are you today? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Dan ibu sangat berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan dengan sembuh yang tiada sakit sesudahnya. Amin. Bagaimana liburan kalian? Bukan libur ya. Jangan pernah menyalahkan keadaan, karena bisa jadi banyak sekali hikmah yang kita ambil dari peristiwa yang menimpa kita akhir-akhir ini, sebagai pengingat kita juga ya. Ibu harap kalian masih bersemangat, bahwa ternyata kebanyakan libur pun kalian bosen ya. Untuk itu, memecahkan kebosanan kalian, ibu datang gaya banget. Kita akan belajar, istilahnya apa ya, adalah kita akan bermain-main. Bermain-main dengan belajar. Aduh, ibu kameranya please dong. Oh ya udah. Oke. Kekerasan nggak? Semoga nggak ya. Jadi kalian sudah menerima yang namanya hasil PTS kemarin. Ibu harap itu adalah usaha maksimal kalian. Terlepas dari, semoga ibu tidak ingin suudzon ke kalian ya. Astagfirullah, maafkan ibu ya. Terlepas dari itu, maksimalkan potensi kalian. Ibu yakin jika kalian kemarin bisa, untuk saat ini pun pasti bisa ya. Dan ini adalah materi terakhir di semester ini. Cie, hore. Kalau ini kalian bisa, tapi ibu yakin kalian bisa. Kalau ini selesai di pertemuan ini, maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang soal-soal tentang vektor ya. Tentang kita akan membahas soal-soal tentang vektor. Oke, baiklah. Kita mau ngapain sih, Bu? Oke. Ya, ibu punya banyak sekali papan tulis ya ini ya. That's right. Kita seperti biasa bagi dulu ya. Berapa ya? Cukup lah ya. 3. Nah, materi terakhir untuk sebagai bahan acuan kalian. Ya ampun, tangan ibu gede. Ingat kan dengan tangan ini? Sebagai bahan acuan kalian, panduan kalian, silahkan kalian buka buku PR kalian. Halaman berapa ya? Ya halaman belakang-belakang lah ya. Oke, kita mulai. Let's start it. Start now ya. Bahas tentang materi selanjutnya adalah proyeksi dalam vektor. Proyeksi vektor. Nah, proyeksi itu apa? Pernah dengar kata-kata proyektor? Nah, itu apa? Proyektor menghasilkan kayak cerminan gitu ya, sama aja dengan bayangan. Ibu nggak ada bayangan deh, gimana sih? Misalkan ya, seperti yang sudah diilustrasikan di buku kalian, ibu gambar deh. Oke. Ini tuh ceritanya ada lampu ya. Aja diecek ya. Oke, ini adalah lampu. Kemudian di lampu itu ada penggaris. Nah, ini meja ya. Bu, ini meja, Bu. Oke. Ceritanya ini meja. Ya ampun, Bu, mejanya jelek banget. Ya besok kita bikin meja yang bagus ya. Oke. Nah, ini adalah sebuah penggaris yang terpancar langsung dengan sebuah lampu. Ini lampu ya. Nah, otomatis kan pasti menghasilkan sebuah bayangan.
ini tuh ada bayangannya nih. Oke. Ora pas deneng. Oke. Anggap saja ini lurus. Oke, jangan protes ya. Oke, inilah penggaris dan yang ini adalah bayangan. Oke, kasih keterangan, Bu. Warna apa ya? Ini deh. Bayangan. Oke. Bayangan ini terbentuk dari arah lampu ke bawah. Dan ini tuh ceritanya tegak lurus. Nah, saat bayangan terbentuk dan itu menghasilkan sebuah garis yang tegak lurus dengan bendanya, itulah yang dinamakan proyeksi ortogonal. Pakai warna apa ya biar jelas ya. Ini namanya, inilah yang dinamakan proyeksi ortogonal. Oke? Nah, di proyeksi vektor ini kita akan bahas dua. Yang pertama adalah proyeksi skalar ortogonal, yang kedua proyeksi vektor ortogonal. Yang namanya skalar berarti kan bentuknya apa? Bentuknya bukan vektor ya. Satu aja deh. Satu. Kita akan membahas proyeksi skalar ortogonal. Ingat kan dengan tulisan ini? Tulisan yang perut ibu bunyi. Belum sarapan. Proyeksi skalar ortogonal. Oke. Tulisannya sangat-sangat indah, ya kan? Ya enggak? Nah, di proyeksi skalar ortogonal ini kita akan bahas tentang ini ya. Ini tentang ini. Biar kalian enggak bingung. Baiklah. Oke, kita misalkan penggarisnya ada nan jauh di sana ya. Ini adalah O, kita kasih keterangan. Ini penggaris ya, O ke B. Oke. Nah, di sini ini O ke A itu merupakan meja. Ini adalah meja. Nah, garis O ke B, penggaris tadi itu dikena cahaya yang menghasilkan sebuah garis di sini ya. Ini tegak lurus ya. Tegak lurus. Syaratnya harus tegak lurus. Kalau tegak lurus itu menghasilkan sudut berapa? 90 derajat. Nggak ada celciusnya. Nah, bayangannya, karena bayangan makanya namanya B aksen. Oke, bro? B aksen. Oke. Nah, kemudian biar kalian nggak bingung ya, jadi vektor OB kita pakai istilah di sini ya, pakai huruf kecil, kita namakan vektor B. Oke. Vektor O ke A kita namakan vektor A. Baiklah, sampai sini bisa dipahami. Kemudian, nah, dari penggaris ke bayangannya atau ke meja itu kan menghasilkan sudut, ya nggak? Kita pakai sudut apa? Alfa atau theta? Alfa deh ya. Alfa. Oke. Kemudian yang namanya kita bahas proyeksi, berarti kan kita harus mencari berapa sih panjang proyeksi dari penggaris itu. Dari mana? Dari awal mulanya adalah di sini ya. Cos, kelihatan nggak? Cos alfa. Ingat nggak? Cos alfa. Sin, demi, depan, miring. Cos, sami, samping, miring. Ya nggak? Ya mbok. Bukan demi. Cos, sami, samping, miring. OB, berarti kan panjang. O. B, vektor O ke B aksen, ya kan? Per miring, panjang vektor O ke B, panjang vektor B. Oke? Nah, ini bisa juga dituliskan cos alfa. Vektor
OB aksen per OB, ini kita pakai istilah yang kecil aja, berarti sama aja panjang vektor B kecil. Oke? Sampai sini bisa dimengerti? Nah, kita akan mencari yang namanya panjang bayangan. Panjang bayangan kan sama aja panjang di sini apa di situ? Di situ lah ya. Sini nih. Seret ke atas. Panjang vektor OB aksen itu sama aja. Coba lihat di sini. Berarti tinggal dikali vektor B, panjang vektor B kali cos alfa. Oke. Ingat cos alfa kemarin mencarinya bagaimana? Betul sekali, yaitu vektor A dot vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Ingat ini? Masukkan ke sini. Sama dengan vektor B tadi, panjang vektor B kali vektor A dot vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Oke? Nah, di sini ada vektor B, vektor B. Kita sederhanakan. Nah, terakhir berarti vektor A dot vektor B per panjang vektor A. Inilah yang dihasilkan mencari proyeksi. Jadi, kayak gini nih. Jadi, proyeksi ortogonal B pada vektor B pada vektor A. Jadi kita mencari proyeksinya dari B pada A, pada bidang A. Proyeksi B pada A. Ini rumusnya adalah, mana sih Bu? Ini vektor A dot vektor B per panjang vektor A. Oke? Nah, perhatikan ini, B pada A. Tapi kalau kebalikannya, proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B, berarti ada sesuatu yang dihilangkan. Coba, vektor A dot vektor B per panjang vektor B. Bedanya cuma di sini. Tok. Ini ya. Perhatikan bawahnya. Oke, sampai sini bisa dipahami?